Jika Anda tidak bisa lagi dibohongi dengan kata, maka matematika dapat membohongi Anda dengan data. Dalam video ini akan kami ulas bagaimana cara kerja matematika untuk membohongi Anda dengan data. Simak video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah dalam kitabnya berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Berita bisa hadir dalam berbagai rupa. Salah satunya melalui data yang hadir di tengah kita. Data tersebut diolah menggunakan statistika. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah data ini benar atau tidak? Dalam pengambilan sampel, hal yang harus kita perhatikan apakah sampel ini benar-benar dapat menggambarkan populasi dengan tepat atau tidak. Atau di sini terjadi bias. Misalkan, ketika saya menginginkan penelitian saya untuk membuktikan bahwa 9 dari 10 wanita tidak menyukai pria berbadan besar. Maka saya tinggal mencari wanita-wanita yang suaminya tergolong kurus. Misalkan saya mencari 90 wanita yang suaminya kurus dan 10 wanita lagi yang memiliki suami berbadan gemuk. Ketika saya ajukan sebuah pertanyaan, apakah kamu menyukai pria berbadan gemuk? 9 dari 10 wanita tadi tidak menyukai pria berbadan gemuk, sehingga sampel yang saya ambil tergolong bias. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan adalah pengolahan data. Misal, dalam pemilihan parameter, kesalahan dalam pemilihan parameter maka akan menyebabkan kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Contohnya, misalkan saya ingin mengukur tingkat radikalisme di SMA Islam As-Sofa. Lalu saya menyebarkan angket dengan salah satu pernyataan di angket, pertanyaan di angket adalah, apakah kamu sepakat jika muslimah tidak menggunakan jilbab? Ternyata sebagian besar siswa SMA Islam As-Sofa menyatakan tidak sepakat. Karena parameter yang saya gunakan adalah radikalisme itu berbanding lurus dengan tidak sepakatnya seorang siswa terhadap muslimah yang tidak menggunakan jilbab. Maka kesimpulan yang saya ambil, sebagian besar siswa SMA Islam As-Sofa radikal. Tentu saja ini kesimpulan yang sangat bombastis. Kemudian yang harus diperhatikan selanjutnya dalam pengolahan data adalah melihat korelasi. Apakah korelasi ini bersifat berhubungan kausalitas? Misal, tingkat penjualan es dan penjualan jas hujan itu saling bertolak belakang. Apakah ada pengaruhnya antara penjualan es dengan penjualan jas hujan? Ternyata ketika kita lakukan pengambilan data, misalkan pengambilan data di beberapa wilayah, ternyata membuktikan bahwa peningkatan pembelian jas hujan itu berdampak kepada penurunan peminatan pembelian es. Nah, ternyata kalau kita pikir secara logis, kedua hal ini tidak berhubungan. Karena ada satu parameter yang tidak disebutkan, yaitu tingkat kecurahan hujan. Karena yang mempengaruhi dua hal sebelumnya tadi adalah kecurahan hujan. Hal yang perlu diperhatikan terakhir adalah cara penyajian data. Nah, contohnya misalkan ada dua kandidat calon
preferensi kandidat A misalkan 60% dan preferensi kandidat B ada 54%. Ketika ini kita sajikan dalam bentuk persentase, tentu tidak akan terlihat perbedaannya. Tapi ketika kita coba menyajikannya dalam bentuk grafik yang skalanya kita perkecil, maka skala itu akan kelihatan sangat berbeda antara preferensi calon A dan preferensi calon B. Sehingga hal tersebut juga perlu kita perhatikan agar kita dapat melihat data dengan tepat dan benar. Cukup sekian video yang dapat kami sampaikan. Tentu saja tujuan dari video ini tidak ingin menyatakan bahwa statistika merupakan sesuatu yang tidak berguna dalam kehidupan sehari-hari. Namun tujuan dari video ini adalah meletakkan statistika tepat pada tempatnya, sehingga kita bisa bersikap lebih adil ketika menilai suatu peristiwa atau informasi yang datang kepada kita. Kita menolak dan menerimanya dengan argumentasi yang benar. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Terakhir saya ingin menyampaikan daud Imam Al-Ghazali yang akan saya sematkan di akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.